Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Falkia. Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya menyangkut komunikasi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, atau antar kelompok yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda, seperti berbeda ras, suku, etnik, maupun kelas sosial. Kita memerlukan komunikasi antar budaya ini untuk membuka diri, memperluas pergaulan, meningkatkan kesadaran diri, paham etika, mendorong perdamaian, meredam konflik, dan menghadapi teknologi komunikasi. Tujuan dari komunikasi antar budaya adalah mengubah sikap, to change the attitude, mengubah opini, to change the opinion, mengubah perilaku, to change the before, dan mengubah masyarakat, to change society. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang kebudayaan daerah Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar juga merupakan kota metropolitan terbesar di bagian Indonesia Timur. Makassar terdiri dari berbagai suku yang mendiami di berbagai tempat di kota Makassar. Salah satunya yaitu suku Makassar. Suku Makassar merupakan suatu suku terbesar dan terkuat di antara suku Bugis, suku Mandar, dan suku Toraja yang tinggal di Sulawesi Selatan. Orang-orang dari suku Makassar biasa dipanggil Daeng. Ciri khas masyarakat Makassar adalah pemberani, ulet, pantang menyerah, terbuka, spontan, suka merantau, setia kawan, demokratis, dan sebagian besar masyarakat Makassar bekerja sebagai pelaut. Namun setelah mengalami perkembangan masyarakat dan budaya, beberapa orang di Makassar banyak yang bekerja sebagai petani, nelayan, pengusaha, pedagang, guru, dan berbagai bidang di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Dari segi bahasa Makassar sudah banyak perubahan karena terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain seperti bahasa Bugis dan bahasa Melayu. Bahasa Makassar yang asli dapat ditemukan di daerah Goa bagian selatan, tepatnya di kaki Gunung Lompo Batang. Dalam hal kepercayaan, masyarakat suku Makassar pada zaman dahulu menganut kepercayaan animisme, yaitu Turei Arana atau kehendak yang tinggi. Orang Makassar percaya kepada dewa yang disebut Dewata Sewai atau dewa yang tunggal. Lalu, masuklah agama Islam ke dalam komunitas masyarakat Makassar. Karena itu, mayoritas orang Makassar memeluk agama Islam. Sejak mereka memeluk Islam, segala bentuk kepercayaan agama zaman dahulu pun mereka tinggalkan. Agama Islam telah hadir di kalangan masyarakat orang Makassar sejak berabad-abad yang lalu. Mereka adalah penganut Islam yang kuat. Agama Islam menjadi agama rakyat bagi suku Makassar, sehingga beberapa tradisi adat, budaya, dan kehidupan sehari-hari suku Makassar banyak dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang mengandung unsur Islami. Dan dari segi pakaian, baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan itu didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo. Sesuai dengan namanya, bodo yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu, baju bodo dipakai tanpa baju dalaman dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam di daerah Makassar,
Baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman yang berwarna sama namun sedikit lebih terang. Sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada. Rumah adat Makassar bernama Bala Lompoa yang menyerupai rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi sekitar 3 meter di atas tanah dengan disangga oleh kayu yang jumlahnya 5 penyangga ke arah belakang dan 5 penyangga ke arah samping. Dulunya, rumah adat ini menggunakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia, nipah, ataupun bambu. Namun, seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan sekarang oleh masyarakat sekitar adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Dahulu rumah ini identik dengan rumah yang digunakan oleh para bangsawan. Keunikan dari rumah adat ini terletak pada bentuk atapnya yang seperti pelana kuda dengan ujung runcing yang disebut dengan timbak sela. Timbak sela itu sendiri merupakan simbol yang digunakan untuk menandakan derajat kebangsawanan masyarakat Makassar. Terakhir, korelasi yang bisa didapatkan antara kebudayaan masyarakat Makassar dengan komunikasi antar budaya yaitu bagaimana dalam praktek kemasyarakatan bahasa menjadi modal utama agar masyarakatnya bisa saling memahami bahasa satu sama lainnya. Komunikasi antar budaya memberikan ruang bagi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda untuk saling bertukar informasi, gagasan, sudut pandang, serta nilai-nilai positif yang terkandung tanpa menimbulkan adanya rasa permusuhan antar budaya satu dengan budaya lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilillah, sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.